Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di channel YouTube kami ini untuk mengaji Islam and Modernity Transformation of Intellectual Tradition karya Fazlur Rahman ya. Tapi pengen saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya melalui ngaji online ini bukan tujuan saya untuk menjelaskan pemikiran dari Fazlur Rahman, karena itu di luar kapasitas saya ya, saya masih belajar. Akan tetapi niat dan tujuan kita di channel YouTube ini adalah membaca bersama karya Fazlur Rahman ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman kita membaca bersama karya Fazlur Rahman. Dan karya yang kita pilih saat ini berjudul Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition. Saya yakin banyak teman-teman sudah mengenal siapa itu Fazlur Rahman ya. Namun sebagai pengantar bagi teman-teman barangkali ada yang belum kenal, Fazlur Rahman ini adalah seorang filosof muslim, pemikir muslim ya, sarjanawan, ilmuwan muslim yang lahir di daerah Indo-Pakistan. Beliau mendapatkan pendidikannya ya di negara asal beliau sampai S2 beliau di Universitas Punjab. Lalu kemudian beliau melanjutkan S3 di Oxford dan beliau ngajarnya di University of Chicago, Amerika, dan meninggal di Amerika. Ada dua orang Indonesia yang pernah menjadi murid beliau. Yang mereka adalah almarhum Nur Khalis Majid dan Buya Syafi'i Ma'arif ya. Jadi meskipun kita boleh tidak sependapat misalnya dengan tesis-tesisnya yang dikemukakan oleh almarhum Cak Nur, akan tapi satu yang pasti beliau adalah salah satu pemikir besar juga, pemikir besar Muslim Indonesia, sebagaimana Buya Syafi'i Ma'arif yang sampai sekarang pemikiran dan karya-karya beliau masih sering didiskusikan dan diperdebatkan juga ya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, dari sini kita lihat kalau misalnya muridnya Fazlur Rahman itu sekeren itu ya, bagaimana dengan sang maha guru yaitu Fazlur Rahman itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan membaca bersama-sama. Saya berkepentingan untuk menjelaskan juga dari segi gramatika bahasa Inggris agar nanti teman-teman bisa menerapkannya ketika membaca teks-teks berbahasa Inggris lainnya. Nah, karena ini ngaji, sebagaimana tradisi di pesantren, sebelum kita mulai, mari kita kirim Al-Fatihah dulu untuk almarhum Fazlur Rahman. Al-Fatihah. Amin. Baik teman-teman. Nah, kita akan mulai dari pembahasan membaca bersama-sama di introduction dulu. Kita akan baca satu paragraf dulu aja, yang penting teman-teman paham. Bismillahirrahmanirrahim. The following pages. Di sini ada kalimat seperti ini. Kalau kita mau mengidentifikasi, dia adalah non-phrase. Jadi dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata bendanya dulu baru kata sifat. Bahasa Arab pun begitu. Misalnya buku yang bagus, bukunya dulu baru kata sifatnya yang bagus. Bahasa Arab juga begitu ya, al-kitabu al-jayidu. Berbeda dengan kedua bahasa tersebut, bahasa Inggris itu unik. Jadi kata bendanya itu di belakang. Jadi kata sifat dulu, kata sifat baru kata bendanya. Seperti ini ya. The following pages. The itu adalah kata sifatnya, following itu juga kata sifat, pages itu adalah kata bendanya. Jadi cara menerjemahkannya adalah dimulai dari kata bendanya, yaitu yang di belakang. Berarti kita terjemahkan dari pages, halaman-halaman following berikut. Ini ya, halaman-halaman berikut ini, the itu kalau dalam bahasa Arab kita bisa sebut dengan alif lam ma'rifah ya, untuk memakrifahkan. Jadi di sini udah jelas halaman yang mana, ya, halaman buku ini. Sebagaimana dalam bahasa Arab, bahasa Inggris juga mengenal ketika ada mubtada itu ada khabar ya, atau ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Dalam bahasa Inggris ketika ada subjek pasti ada verb. Di sini adalah subjeknya, the following pages. Halaman-halaman berikut, kita harus cari khabarnya atau verbnya.
Verbnya adalah ini, are. Ya, are di sini adalah verbnya. Merupakan. Dalam bahasa Inggris, kalimat ditinjau dari segi verbnya, kata kerjanya itu terbagi dua. Ada yang verbal, ada yang nominal ya. Ini termasuk dari kalimat yang nominal. Nah, jika teman-teman belum terlalu paham apa itu verbal nominal, silahkan buka di video TOEFL, ngaji TOEFL skill 1 ya. Saya sudah menyediakan pembahasan tentang verbal nominal. Oke, jadi the following pages itu adalah subjek, are itu adalah verbnya. Jadi menerjemahkannya adalah halaman-halaman berikut iku khabarnya atau merupakan the result, merupakan hasil dari apa? Of a research project, merupakan hasil dari proyek riset ya, merupakan hasil dari sebuah proyek riset. Cara menerjemahkannya, a research project, tentu dari proyeknya dulu, proyek riset ya. Ini termasuk dengan pembahasan object of preposition. Jadi a research project ini adalah object of preposition digabungkan dengan of menjadi prepositional phrase yang fungsinya sebagai keterangan. Menerangkan apa dia? Menerangkan the result sebelumnya ya. Nah, ini adalah pembahasan TOEFL juga di skill ketiga. Silahkan teman-teman buka kalau misalnya belum paham tentang object of preposition. The following pages, halaman-halaman berikut merupakan hasil dari sebuah proyek research undertaken. Undertaken ini bukan verb ya teman-teman ya. Meskipun dia terlihat seperti verb, cuman dia sudah mengalami reduce. Ini asal katanya adalah that was undertaken, adjective clause ya. Akan tetapi dia telah mengalami reduce, jadi dia bukan verb, melainkan dia menjadi adjektif. Ini juga ada dalam skill TOEFL skill kelima, yaitu pembahasan tentang past participle. Silahkan teman-teman buka. Berarti di sini dia menjadi kata sifat. Berarti cara menerjemahkannya adalah yang dilakukan. Merupakan hasil dari proyek riset yang dilakukan at University of Chicago, di Universitas Chicago, and ini adalah kata sambung, huruf ataf. Berarti di sini funded juga merupakan kata sifat ya. And funded dan didanai oleh by Ford Foundation in Islamic Education, dan proyek ini juga didanai oleh Ford Foundation in Islamic Education. This project, proyek ini, nah ini adalah subjek ya. Berarti kita harus nanti mencari verbnya, karena ketika ada subjek pasti ada verb. Ketika ada mubtada pasti ada khabar ya. Persis bahasa Arab. This project, akan tetapi selain sebelum atau setelah kata this project itu belum tentu dia langsung menjadi khabarnya atau langsung verbnya, akan tetapi dia bisa disifati oleh adjective clause ya. This project, proyek ini, which was originally conceived, yang pada awalnya conceived, dipandang, as part, sebagai bagian of a much larger project, dari sebuah much larger project ya. Menerjemahkannya dari belakang, dari sebuah proyek yang jauh lebih besar ya. Much larger itu artinya jauh lebih besar. Entitled di sini juga kata sifat, bukan verb, karena asal katanya adalah that was entitled. That was-nya dihapus atau mengalami reduce. Skill TOEFL skill ke-5 past participle ya, berarti diterjemahkan yang dinamai Islam and social change, yang dinamai Islam dan perubahan sosial. Directly involved. Nah, involved disinilah menjadi verb utama dari this project ya. This project yang tadi di awal itu adalah subject, verbnya adalah involved ya. Directly itu adalah kata keterangan. Proyek ini maksudnya adalah directly involved, secara langsung melibatkan a dozen young scholars, selosen ya, atau 12 orang young scholars, sarjana-sarjanawan muda. Beside its co-directors, di samping dua direktornya, myself and Professor Leonard Binder, yaitu
Dua koordinator tadi itu adalah diriku sendiri, kata Fazlur Rahman, dan Profesor Leonard Binder. Kata myself and Profesor Leonard Binder kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan badal, yaitu pengganti dari co-coordinators. Akan tetapi dalam bahasa Inggris sebutannya adalah apositif ya. Itu ada juga dalam pembahasan TOEFL skill ketiga di video saya. Terus kita lanjut while. Ada kata while konektor. Berarti kita siap-siap harus mencari ada subjek verb terus koma subjek verb lagi. Artinya sementara ya. Mana subjeknya? Younger scholar subjek have undertaken adalah verb. Artinya while ketika the younger scholars, ketika para sarjanawan yang lebih muda have undertaken telah melakukan atau telah berusaha to write monographs untuk menulis monograf atau risalah on the various Muslim countries. On di sini artinya tentang ya, tentang various Muslim countries, cara menerjemahkannya dari belakang, tentang negara-negara Muslim yang beraneka ragam. They have studied. Di sini asal katanya adalah ada that dulu ya, atau which they have studied, yang telah mereka pelajari, cuman which-nya itu boleh dibuang. Ya. Jadi para sarjanawan muda ini telah berusaha untuk menulis monograf tentang berbagai macam negara Muslim yang telah mereka pelajari in this project, dalam proyek ini. Ketika mereka mempelajari itu, terus saya, kata Fazlur Rahman, have decided, saya telah memutuskan to write a general work. To write untuk menulis a general work, work itu artinya karya, sebuah karya general umum on the medieval Islamic education system, tentang, nah ini lagi-lagi panjang ya, the medieval Islamic educational system. Itu the kata sifat, medieval kata sifat, Islamic kata sifat, educational kata sifat, sistem kata bendanya. Berarti kita menerjemahkannya dari belakang. Karya umum on tentang sistem pendidikan Islam medieval. Medieval itu artinya abad pertengahan. Nah, jadi gitu ya cara menerjemahkannya. With its major features and deficiencies, beserta its major features, beserta dengan fitur-fitur atau sifat-sifat utamanya, and deficiencies, dan segala kekurangannya. Jadi meskipun ada kekurangan dalam pendidikan Islam abad tengah, tapi juga mau dikaji oleh beliau Fazlur Rahman. And di sini huruf atau huruf sambung, berarti dia menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. And on the modernization effort, sampai sini. And on the modernization effort, tadi kan dia bahas tentang general work on the medieval and on modernization effort, dan karya on yang berkenaan dengan usaha-usaha modernisasi. Undertaken, di sini juga kata sifat ya. Maksudnya adalah that were undertaken, yang telah dilaksanakan, terus that were-nya itu dihapus, mengalami reduce ya, itu di skill ke-5 dalam TOEFL. Silahkan buka videonya kalau belum paham. Yang diambil during, selama, the past century or so, selama abad yang lalu atau setelahnya atau sebelumnya maksudnya. In the last chapter, ini prepositional phrase, berarti dia adalah keterangan. Maksudnya adalah in the last chapter, pada bab terakhir, I have tried, aku telah berusaha, subjek verbnya, to delineate, untuk melukiskan, certain general lines, beberapa lines itu adalah garis general umum, spesifik atau tertentu, along which, yang dimana, I believe, aku percaya, this effort, usaha-usaha ini, subjeknya, terus verbnya adalah should proceed ya. Should proceed itu adalah verbnya. Aku percaya bahwa usaha-usaha ini should proceed, harus berjalan in order, sesuai dengan susunannya, to be really fruitful, agar usaha tersebut benar-benar really, benar-benar fruitful itu artinya berbuah atau berhasil. Nah itu kalau dari segi gramatikalnya. Kalau kita mau baca terjemahkan
secara terjemahnya aja. The following pages berarti halaman-halaman berikut are the result, merupakan hasil of a research project, dari sebuah proyek riset undertaken yang dilakukan at the University of Chicago, di Universitas Chicago, and funded, dan didanai by the Ford Foundation in Islamic Education. This proyek ini which was originally, yang pada awalnya konsep dianggap as part, sebagai bagian of much larger project, dari proyek yang jauh lebih besar, entitled, yang berjudul Islam and Social Change, Islam dan Perubahan Sosial. Directly involved, secara langsung melibatkan a dozen young scholar, 12-an orang sarjanawan muda, beside its co-director, di samping 2 orang direkturnya, yaitu myself, diriku sendiri, dan Profesor Leonard Binder. While younger scholar, ketika sarjanawan muda itu have undertaken, telah melakukan atau telah berusaha to write monograph, telah berusaha menulis monograph on various Muslim countries, tentang beragam negara Muslim. They have studied, yang telah mereka pelajari, in this project, dalam proyek ini. I have decided, aku telah memutuskan to write, untuk menulis a general work, sebuah karya yang umum, on medieval Islamic educational system, tentang sistem pendidikan Islam abad tengah, with its major features, dengan fitur-fitur utamanya, and deficiencies, dan kekurangannya, and on the modernization effort, dan dalam usaha-usaha modernisasi undertaken, yang dilakukan during the past century, selama abad lalu. In the last chapter, pada bab terakhir, I have tried, aku telah berusaha untuk delineate, melukiskan certain general lines, beberapa garis umum tertentu, along which, yang dengannya, I believe this effort, aku percaya bahwa usaha ini, should proceed, harus berjalan, in order, sesuai dengan susunannya, to be really fruitful, agar benar-benar membuahkan hasil. Nah, begitu teman-teman untuk hari ini reading kita. Bagi teman-teman yang agak kesulitan dalam gramatikalnya, silahkan buka dulu video ngaji TOEFL di YouTube saya, agar teman-teman paham struktur gramarnya dan mudah ketika membaca teks berbahasa Inggris. Sekian, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.